membuka doa kita pemberkatan jenazah untuk saudara dan saudari kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Tanganku yang hina, pimpinlah langkah, kaki yang hendak melangkah dalam ribaan kasih-Mu. Dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjang. Dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat siang semua. Pater Tarsi dan Bruder Apollo, Bruder Pai yang saya kasihi, keenam saudara dan saudari kita, Stefanus Malih, Alexander Mau, Servasius Lelok, Vincentius Kalinahak, Bernardus Nahak, Kristina Nahak yang juga saya kasihi, anggota keluarga dari keenam saudara dan saudari kita ini yang juga saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang sama-sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, buah sulung kebangkitan. Dengan rasa sedih yang mendalam, kita bersatu hati berkumpul di rumah duka ini. Kita hadir berkumpul dengan satu harapan bahwa keenam saudara dan saudari kita ini boleh mengalami peristirahatan yang kekal bersama Yesus, buah sulung kebangkitan. Kita hadir berkumpul bersama di rumah duka ini juga mau memberikan penghormatan yang terakhir kepada keenam saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Kita akan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Kita tentu saja merasa sedih, sakit, merasa tidak puas, bahkan memberontak melawan Tuhan sendiri dengan kepergian mereka atas peristiwa kecelakaan yang menimpa mereka. Namun, sabda Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama memberikan kita satu harapan dan kekuatan bahwa keenam saudara dan saudari kita ini tidak akan dibiarkan Tuhan
berjalan sendirian. Tuhan yang menjadi pemilik atas kehidupan dan kematian pasti akan menuntun mereka, mengarahkan mereka kepada tujuan terakhir, tempat di mana Dia sudah menyediakannya untuk mereka. Tuhan memiliki rencana, tentu saja rencana yang baik bagi keenam saudara dan saudari kita dan juga semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam iman, harap, dan keyakinan yang penuh, mari kita bersatu hati, kita berdoa mendukung perjalanan mereka agar dapat tiba dengan selamat. Kita menyadari akan kerapuan dan kelemahan manusiawi kita, secara khusus keenam saudara dan saudari kita ini. Dan agar doa-doa yang kita persembahkan di acara perpisahan ini sungguh berkenan di hadirat Allah. Mari kita merunduk rendah di hadapan Tuhan. Kita menyesali semua dosa dan salah kita, dan kita memohon rahmat, belas kasihan, dan pengampunan dari Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, anggota keluarga duka, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, kepergian keenam saudara dan saudari kita secara tiba-tiba meninggalkan anggota keluarga dan kita sekalian sungguh mendatangkan kesedihan, sungguh mendatangkan kekecewaan, sungguh mendatangkan kesakitan. Semua perasaan yang kita geluti dengan peristiwa kematian yang dialami oleh keenam saudara-saudari kita ini tentunya membuat kita memberontak, tidak puas. Namun sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama mengajak kita umat beriman sekalian untuk sekali lagi merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup dan panggilan kita. Yang pertama, Tuhan sendiri bersabda bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan Yesus telah berjanji untuk tetap menyertai kita hingga akhir zaman dan tidak akan membuang kita. Yang kedua, bahwa supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga, terutama keenam saudara dan saudari kita yang kini terbaring di depan kita. Ketiga, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan hidup kekal yang diberikan Allah kepada kita, secara khusus keenam saudara dan saudari kita ini. Mari dengan berpijak pada sabda kebenaran dari Tuhan ini, kita tetap terus berharap dan percaya kepada Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan untuk kita, secara khusus keenam saudara dan saudari kita. Bahwa sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, mereka pasti akan dituntun, dibimbing, diarahkan menuju kepada tempat tujuan terakhir yang Tuhan sendiri sudah siapkan. Mari kita menghantar perjalanan keenam saudara dan saudari kita ini dengan doa-doa kita. Sembari kita berdoa dan berharap semoga mereka juga tetap mendoakan kita, mendoakan semua anggota keluarga yang masih bersiara di dunia ini.
anggota keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari keenam saudara dan saudari kita ini. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan yang terakhir kepada mereka. Karena kita berharap bahwa mereka akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah mereka imani. Maka air suci akan direcikan atas mereka sebagai lambang pembaptisan, dan jenazah mereka akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Kita semua menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong keenam saudara dan saudari kami ini, dan hantarlah mereka kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambut mereka, sebab Dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi mereka sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah mereka istirahat kekal dan sinarilah mereka dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan keenam anak-adik, saudara dan saudari kami, Stefanus Mali, Alexander Mau, Servasius Lelok, Vincentius Kalinahak, Bernardus Nahak, Kristina Nahak ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula mereka bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepada mereka sewaktu hidup mereka di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga bagi mereka, dan tabarkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita sekalian, keenam saudara dan saudari kita, semua anggota keluarga yang ditinggalkan, dan aktivitas kita yang tersisa untuk perpisahan dan pemakaman keenam saudara dan saudari kita ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Kudus. Saudara-saudari, dengan ini ibadat doa pemberkatan jenazah untuk keenam saudara dan saudari kita ini sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.
Ibu saudara-saudari, Pater Tarsi, Brother Apollo, Brother Pai, semua kita yang ambil bagian dalam peristiwa duka ini yang saya kasihi. Pertama-tama, sebagai pastor paroki, saya dari hati yang tulus mengucapkan turut belasungkawa atas kepergian umat kita, saudara dan saudari kita dari paroki Santo Antonius Padua Nela. Kita bersyukur dan berterima kasih karena saudara-saudari kita telah tiba di depan keluarga, hadir bersama mereka dalam keadaan selamat. Semalam saya sudah mengunjungi keluarga dan jenazah dua saudara kita di Rai Ikun. Lalu di Maukliman semalam juga saya sudah mengunjungi satu saudara kita di sana. Lalu tadi sudah doa pemberkatan jenazah di Hedan Frehan, dan sekarang kita doa pemberkatan jenazah untuk keenam saudara dan saudari kita di Tulatudi. Baik, kita tetap terus mendoakan umat kita ini, dan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudari kita ini selalu kuat dan memperoleh penghiburan dari Tuhan. Mengingat waktu sangat terbatas untuk keberadaan diri saya, maka saya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga sekalian bahwa saya tidak berlama lagi di tempat ini. Upacara penguburan selanjutnya saya serahkan kepada Pater Tarsi, dan saya pamit langsung kembali ke paroki untuk mempersiapkan diri perayaan sebentar sore jam 3. Dan mudah-mudahan sebentar keenam saudara dan saudari kita ini dibereskan, diatur penguburan, dan jam 3 kita bisa melaksanakan upacara ibadat penyembahan salib seperti biasa, dan kita tetap terus membawa mereka Jumat Agung, Jumat sengsara, penderitaan, dan kematian. Namun kita punya keyakinan bahwa puncak perayaan kita hari Minggu Paskah kebangkitan, pasti Tuhan Yesus buah sulung kebangkitan akan membangkitkan mereka semua. Terima kasih untuk semuanya dan selamat siang.